300. Tuh, gampang kan kalau sudah seperti ini, tinggal kita kalikan aja. Nah, kali 23 ini hasilnya 15 kali 100, hasilnya 1.500 ini dalam rupiah ya. Kira-kira. Selamat bertemu kembali di channel saya Doyan Mengajar. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai keseimbangan harga dan kuantitas. Harga keseimbangan dan kuantitas adalah harga di mana konsumen atau produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi barang atau jasa yang dijual atau dikonsumsi. Jadi artinya di sini adalah ada titik pertemuan antara antara konsumen dan produsen, titik harga dan kuantitas yang mereka inginkan, ada pertemuan. Nah, nanti kita akan belajar mengenai surplus konsumen dan surplus produsen. Mana surplus konsumen itu adalah manfaat yang dicapai konsumen ketika mereka dapat membeli barang atau jasa dengan harga lebih rendah dari jumlah maksimum yang tersedia mereka bayarkan. Jadi misalkan mereka prediksikan harga di pasar itu Rp300 untuk satu produk, tapi mereka masih ternyata harga di lapangan itu di pasar itu bisa lebih rendah dari 300. Nah, selisihnya itu nanti yang disebut dengan surplus konsumen. Kemudian ada yang namanya surplus produsen, yaitu keuntungan yang dicapai produsen ketika mereka dapat menjual barang yang melebihi harga terendah yang bersedia mereka terima. Nah, untuk lebih jelasnya apa itu mengenai ini semua, coba kita lebih lanjut. Oke, langsung saja kita jelaskan dulu berdasarkan kurva ya. Jadi di sini ada kurva keseimbangan harga di mana si konsumen permintaan sama dengan penawaran ya, terjadi titik potong. Nah, yang garis yang warna kuning ini adalah supply dan yang merah ini adalah demand. Oke. Kita katakanlah harga itu sekarang berada di posisi 300. Nih. Maka produsen akan meningkatkan tingkat kuantitas penjualannya. Di sini 30 unit. Oke. Nah, sementara di sisi lain si konsumen hanya mampu membeli sebanyak 10 unit kalau misalnya harganya itu di 300. Nah, kondisi ini akan mengakibatkan yang namanya kelebihan penawaran ya, dimana quantity supply lebih besar daripada quantity demand, lebih besar sebanyak 20 ya. Lalu ketika quantity supply lebih besar dari quantity demand, maka akan mengakibatkan penurunan harga dari tadi yang 300 akan menjadi 200. Nah, kalau harga ini turun dari 300 menjadi 200, apa yang terjadi? Maka kurva daripada si demand ini akan didorong meningkat menjadi ke 20. Seperti hukumnya ya. Kalau harga turun maka permintaan akan turun. Sama dengan kurva penawaran, dia akan didorong ini tadi yang demand meningkat ya. Kalau penawaran itu didorong menjadi turun. Dia turun menuju 20. Oke. Lalu kita misalkan itu pada harga 100. Pada harga 100
maka konsumen akan membeli barang itu sebanyak 30 unit. Tapi di sisi lain si produsen hanya mampu menjual atau menawarkan barangnya sebanyak 10 unit. Nah, kondisi ini akan mengakibatkan yang namanya kelebihan dari permintaan. Kelebihan dari permintaan ini di mana KD lebih besar daripada QS. KD lebih besar daripada QS, permintaan lebih tinggi daripada penawaran. Ini akan mengakibatkan kenaikan harga dari 100 menuju 200. Nah, jika terjadi kenaikan harga, maka si penawaran akan menaikkan juga kuantitas barang yang ditawarkan menuju, akan didorong ke atas ini. Ini ya, sorry. Ke sini maksudnya. Ke sini. Sama dengan kurva demand akan mendorong ke atas, tapi dia tingkat kuantitasnya semakin menurun, di mana kenaikan harga akan mengakibatkan jumlah barang yang diminta semakin turun. Ini. Nah, jadi sekarang posisinya di harga 200, permintaan sebanyak 20 akibat daripada kenaikan dan penurunan harga. Nah, inilah yang disebut dengan keseimbangan harga, atau di mana QS sama dengan KD. Lalu bagaimana ceritanya dengan surplus konsumen dan produsen, dan di mana letaknya kalau misalnya di dalam kurva? Tadi seperti saya jelaskan tuh, ketika terjadi yang namanya excess demand atau kelebihan dari permintaan dan kelebihan penawaran, excess supply ya. Posisinya tadi di sini. Kalau kelebihan penawaran. Akibat dari kelebihan penawaran ini kan terjadi penurunan harga dari 300 ke 200. Nah, kalau misalnya konsumen itu memperkirakan harga sebesar 300 ini, 300, ternyata di pasar itu bisa kurang dari 200, kurang dari 300, atau di atas daripada keseimbangan harga sebesar 200 ini. Nah, inilah yang disebut dengan surplus konsumen. Daerahnya itu adalah yang ini. Adalah daerah surplus konsumen. Surplus konsumen. Lalu yang surplus produsen tadi itu kan harga 100 ini si produsen setelah si produsen misalkan sudah memperhitungkan biaya penyusutan, biaya produksi dan lain-lain, operasional dan lain-lain, dia bisa menjual barang itu di harga 100. Di harga 100 dia sudah memiliki keuntungan gitu. Tapi ternyata si produsen masih bisa menjual itu di atas 100 dan di bawah harga keseimbangan, yaitu 200. Nah, selisihnya ini nanti antara prediksi dia di 100 dengan kondisi di pasar, inilah yang disebut dengan surplus produsen. Mana daerahnya ini? Surplus produsen. Lalu bagaimana kalau misalnya ditanya itu berapa
nilai surplus konsumen atau nilai surplus produsen. Nah, itu bisa kita hitung dengan mencari luas dari, kalau di sini luas yang diarsir ya. Oke. Saya sudah berikan di sini titik-titik yang merupakan daerah-daerah daripada surplus konsumen maupun surplus produsen ya. Jadi di sini kita tinggal menghitung aja berapa dari luas yang diarsir. Nah, di sini ada bangun ruang trapesium bentuknya ya. Jadi kalau misalnya dia trapesium, kita hitung luas trapesium apa. Kalau misalnya dia cuma segitiga, kita hitung rumus segitiga apa gitu. Nah, seperti kita tahu kalau rumus daripada trapesium itu adalah luasnya L sama dengan, nah bisa kita cari setengah dikali panjang AB, si AB ini titik A ke B ditambah EF dikali tinggi. Itu kita tinggal masukkan aja karena di sana sudah diketahui setengah kali berapa panjang AB-nya. AB itu kan dari, berarti si kuantitinya sebanyak 20. Ini 20 ditambah, ini kan sama nih jaraknya si AB ke 1 ke 20 maksudnya, ditambah EF. EF itu berapa? 10. Ini dia 10 dikali tingginya. Tingginya itu sebanyak 100, tentang 200 ke 300. Tuh, gampang kan kalau sudah seperti ini, tinggal kita kalikan aja. Setengah kali 20 kan ini hasilnya 15 kali 100 hasilnya 1.500. Ini dalam rupiah ya. Kira-kira seperti itu. Nanti untuk mencari dari daerah yang diarsir surplus produsen, kita tinggal masukkan juga nih rumusnya setengah kali berarti ini setengah kali AB ditambah CD, nanti dikali tingginya itu dari C ke B. Oh yeah.